pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat memasuki hari baru. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Hari ini gereja kita merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit. Secara khusus saya ingat konfrater kami, Pater Goris Uniti, dan juga konfrater yang lain yang mungkin masih di rumah sakit atau di rumah komunitas kami masing-masing. Juga berdoa untuk Ibu Siska dan juga Mama kandung dari Pak Rui. Semoga mereka semua dijamah oleh Tuhan dan memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Sudah kita merayakan mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Secara khusus saya ingat konfrater kami dalam kongregasi Pater Vitalis Kiburdin yang lagi sibuk melayani umat lagi di Sumba pada kesempatan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dia dan juga mereka yang lain merayakan ulang tahun dari keuskupan Pater Antonius de Cahyono SVD dan Romo Ferdinandus Mayus Rojo, ketiganya merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, dan juga mereka yang meninggal dunia. Secara khusus Ibu Cornelia Bernadetta yang hari ini genap 40 tahun. Semoga dia mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga, hiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan dan kasih karunia-Nya beserta kita Sekarang selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita semua sudah menerimanya. Kita semua sudah menjadi kenisa bait Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri kita sejak kita menerima pembaptisan suci. Kita ingat bahwa di waktu kita dibaptis oleh pastor atau siapa saja dipercayakan oleh gereja, sewaktu imam atau yang melayani kita mencurahkan air ke atas kita sambil berkata, "Aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sejak waktu itu kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Dan sejak waktu itu juga kita sudah menjadi kenisa bait Allah, kenisa suci. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, dalam pesta Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini, kita kembali melihat diri. Apakah kita betul sudah menjadi bait suci Allah? Apakah kita selalu menjaga kesucian tubuh kita sehingga memungkinkan Allah Tritunggal itu bersemayam dengan nyaman dalam diri kita? Kalau kita terkadang jatuh dalam dosa, kurang memperhatikan kesucian bait Allah yang adalah tubuh kita, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami dan memanggil kami, mengikat perjanjian dengan Dikau dalam sabda Yesus Al-Masih yang terpercaya. Kami mohon, buatlah kami mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, daya hidupnya yang akan menghimpun kami dalam cinta kasih sepanjang hidup kami hingga selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda di tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain, dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tengah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya terjadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai pengikut Kristus, jadikanlah diri kita menjadi saksi Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik sejagat hari ini merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus. 3 pribadi tapi satu. Dan Allah Tritunggal itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing sejak kita dipermandikan. Dan Yesus sendiri dalam Injilnya hari ini sudah memerintahkan para rasul dan para murid di abad pertama, gereja-gereja perdana, untuk keluar mempermandikan bangsa-bangsa lain untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dan katanya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan untuk kita yang sudah menerima Allah Tritunggal itu ke dalam diri kita, dan kita sudah menjadi kenisa suci Allah. Apakah kita sudah menjadi saksi untuk mereka semua? Apakah kita sudah betul merasakan bahwa Allah Bapa ada di dalam diri kita, Allah Putra ada dalam diri kita, Allah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita? Bagaimana kita menyaksikannya kepada bangsa lain atau kepada orang lain? Allah Bapa, kita tahu pekerjaan Allah Bapa adalah menciptakan dan memberi hidup. Apakah kita juga sanggup memberi kesaksian kepada orang lain untuk menghidupkan orang lain? Mungkin pasti kita tidak bisa memberikan kehidupan jiwa dari orang itu atau kehidupan fisik. Tetapi yang dimaksudkan, apakah kita bisa memberikan semangat baru untuk orang lain dengan pikiran kita atau dengan cara kita menolong mereka? Allah Putra, dia menyelamatkan kita, menebus kita dari setan. Setan sudah dikalahkan dan kita sudah menjadi manusia baru. Apakah kita juga sanggup memberi kehidupan baru kepada orang lain? Selalu mengampuni orang lain, selalu menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, sehingga orang lain juga turut merasa bahagia. Atau mengampuni orang yang bersalah, sehingga orang itu juga bisa kembali hidup menjadi orang manusia baru. Karena itulah peranan Yesus Kristus, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari setan. Apakah kita sanggup menyelamatkan orang lain dari keterpurukannya, dari dosa-dosanya? Allah Roh Kudus, apakah kita sanggup menjadi saksi Allah Roh Kudus yang selalu menceritakan kebenaran, mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang benar? Apakah kita sanggup menyadarkan orang yang selalu melakukan hal-hal yang buruk, menganggap yang buruk itu adalah benar? Sanggupkah kita meyakinkan mereka ini adalah kebenaran dan itu adalah kesalahan? Kalau kita sanggup menjalankan apa yang sudah ditunjukkan Allah Tritunggal Maha Kudus kepada kita masing-masing, dan sanggup menunjukkan itu kepada orang lain, kita sudah dianggap sudah menjadi saksi Allah Tritunggal dalam kehidupan harian kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, sembari kita merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus hari ini, kita juga memohon pada Tuhan bahwa kita bisa menjadi saksi Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan harian kita, sehingga nama Allah Tritunggal Maha Kudus selalu menjadi hidup di dalam diri orang lain juga. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya
akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Tuhan memberikan rezeki sehari-hari kepada kita. Alam dihiasnya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dibantunya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberikan harapan kepada kita bahwa segera tiba saatnya di mana semua kaum beriman bersatu padu dalam damai dan cinta kasih-Nya. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biaran-biarawati di paroki kita, semoga Allah Bapa mencurahkan roh kebenaran kepada rohaniwan dan biarawan-biarawati, dan didorong oleh roh kebenaran, mereka mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, diberkati berlimpah-limpah dalam karyanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, semoga Allah Bapa menerangi mereka dengan roh-Nya, agar berani mempercayakan dirinya kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri agung Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita pada pagi ini, untuk mereka merayakan ulang tahun pada hari ini, mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Dan saya secara pribadi ingat konfrater kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini, semoga mereka selalu diberkati, secara khusus dalam pelayanan harian mereka, pelayanan pastoral kepada umat-umat di mana saja membutuhkan mereka. Semoga mereka tetap setia dan tetap semangat menjalankan karya pastoral gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga bagi para penderma kita di mana saja mereka berada, semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam berusaha. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi semua grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus untuk mencerahkan iman dari mereka-mereka yang mendengarkannya. Bagi firman-firman Tuhan yang senantiasa mereka bacakan setiap hari lewat grup-grup rohani ini. Semoga mereka yang mendengarkannya selalu diinspirasi, hingga dengan demikian mereka selalu diteguhkan dalam iman dan tetap menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit, semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka dan memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, istirahat kekal, dan semoga mereka mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga. Semua doa ini kita sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami merupakan persembahan tetap bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, berkatilah intensi kami hari ini. Berkatilah konfrater kami, saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Dan berkatilah semua grup-grup rohani di mana saja mereka berada, para pemiliknya, para adminnya, dan semoga pebaktian harian mereka senantiasa mendatangkan hiburan, kekuatan iman, dan inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Dan berkatilah semua para penderma kami di mana saja mereka berada. Semoga Engkau selalu menjadi jaminan kehidupan mereka. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Richard Nieuwendyk dari Belanda, mantan dosen kami di Ledalro. Pater Johannes Heine dari Belanda, Pater Peter Spitzer dari Jerman, Pater Luke Walia Parambil dari India, saudari-saudari kami SSPS, Suster Cleofana dari Filipina, Suster Wilfraud dari Steyr, Suster Gerhardis dari Jerman, Suster Leonora Bernardo dari Mozambik, Suster Fidelis dari Jerman, dan Suster Maximiliana dari Ghana, Afrika. Dan juga Ibu Cornelia Bernadette. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus,
tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, sepanjang pekan mendatang, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.